Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia, terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dewi Jenawi selaku CGP atau guru penggerak kepada sebelum Pak Dewi ini ada sedikit sambutan dari Ibu KUPT Segar kepada Ibu Moyati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya kami di sini mohon maaf karena pagi-pagi ini kegiatan kita sudah dimulai untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Denny. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru semuanya yang telah hadir di pagi hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu harapkan Bapak dan Ibu nanti semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Denny, dan untuk harapan selanjutnya Bapak dan Ibu nanti bisa mengimplementasikan pada kegiatan sehari-hari kita di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada KUPT SD Garuda Ibu Moyati. Baiklah, biar persingkat waktu, mari kita simak paparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Dewi Jenawi SPDI. Kepada yang dipersilakan. Ya, terima kasih. Sambil duduk aja, sambil duduk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dihormati Ibu Kepala UPT SDN Garuda, yang dihormati Bapak dan Ibu Guru SDN Garuda. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif, yang mana tugas ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan
program guru penggerak yang saya ikuti di angkatan 10 yang mengharuskan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu memberikan pemahaman budaya positif. Di sini kita sifatnya sharing saja ya, karena alhamdulillah penilaian saya di sini sudah mulai untuk menerapkan yang namanya budaya positif, karena alhamdulillah kita juga masuk ke dalam salah satu sekolah penggerak ya. Justru saya di sini terlalu banyak belajar terkait untuk budaya positif yang ada di benak kitab. Budaya itu seperti apa sih? Kebiasaan yang bersifat positif. Kalau berbicara positif pasti untuk kebaikan kita semua ya, terutama dalam fokus budaya positif ini untuk peserta didik kita ke depannya seperti apa, sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita tidak hanya budaya positif itu tidak hanya ada di sekolah, namun juga dapat mengimplementasikannya di lingkungan sekitarnya, terutama di masyarakat. Karena zaman sekarang itu sudah banyak anak-anak yang notabene di luar kebiasaan yang menurut kita termasuk ke dalam budaya positif. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini tugas kita, tantangan kita untuk ke depan. Nah, budaya positif itu di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya tetap ke profil pelajar Pancasila. Jadi siswa di sini yang kita yang dijadikan subjeknya adalah siswa. Nah, nilai dan kebiasaan kita di sini sudah alhamdulillah ya, sudah mulai kelihatan siswa-siswanya. Mudah-mudahan mereka dapat mengamalkannya di luar sekolah juga. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tentunya dalam membangun budaya positif itu berangkat dari sekolahnya. Tidak mungkin siswa langsung bisa dapat mengamalkan budaya positif sementara di sekolahnya masih tidak menerapkan budaya positif. Jadi siswa sekolah pertama nih yang menyediakan atau yang melakukan lingkungan positif dulu. Nah, kemudian aman di sekolah. Alhamdulillah sekolah kita sudah aman ya, nyaman. Itu akan membuat anak dalam hal belajar akan menjadi lebih giat lagi. Karena kalaupun misalkan kita berbicara kita sendiri di rumah itu pasti akan pengennya yang nyaman kan. Nah, di sekolah pun murid pun sama, di sekolah itu tempatnya belajar, jadi suasananya harus nyaman, aman gitu, sehingga mereka berani untuk mengeluarkan ide-idenya, pendapat-pendapatnya dengan mandiri dan bertanggung jawab.
Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, jadi kita sebagai punya kontrol terhadap siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Lagi-lagi berdiferensiasi. Ini kata ini sudah tidak asing bagi ibu-ibu ya, Bapak Ibu guru. Karena hampir setiap waktu selalu menggunakan ini nih. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berangkat dari pembelajaran paradigma baru, menurut saya ini kita sudah memasuki paradigma baru. Dari belakang, kurikulum yang sebelumnya bukan berarti kurang bagus ya. Namun perubahan kurikulum itu tetap melihat dari perubahan zaman juga. Sekarang sudah zamannya modern, sudah melek semua dengan IT. Jangankan kita sebagai guru yang sudah bisa IT, anak yang umur 3 tahun sampai itu juga sudah bisa menggunakan handphone. Nah, kemudian di dalam pembelajaran yang sebelumnya jauh sebelum ada kurikulum merdeka, kita itu masih berpusat kepada guru. Jadi guru semua yang mengatur siswa. Ya, kita sudah ngalaman itu waktu kita menjadi murid. Jadi kalau guru itu sudah membuat siswa diam saja di kelas, tidak berisik, kesannya sudah berhasil guru itu. Oh, di sana kelasnya anteng, katanya nggak berisik, berarti sudah bagus. Berbeda 180 derajat dengan yang sekarang. Justru kalau misalkan sekarang itu banyak antengnya, diamnya di kelas murid, itu tanda tanya. Apakah gurunya diam saja? Ya. Jadi sekarang itu siswa kalau misalkan di kelas itu aktif, itu biarkan aktif, dengan kita sebagai guru itu menjadi fasilitator yang memfasilitasi, yang menuntun kebutuhan siswa. Jadi sekarang itu siswa yang dijadikan subjek. Pembelajaran sekarang itu lebih ke siswa center. Jadi kegiatan itu siswa. Ya. Kemudian pembelajaran dahulu itu lebih terfokus kepada hasil belajar, nilai. Jadi yang dinilai, yang dilihat itu adalah nilai. Beda dengan sekarang itu lebih ke karakter, pembentukan karakter yang seperti mandiri, bertanggung jawab agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Anda dan teman Anda bisa menggenggam tangan. Bayangkan tangan Bapak Ibu lagi memegang emas. Bayangkan ya, di genggaman itu ada emas yang Bapak Ibu pegang. Kemudian suruh teman Anda untuk membukanya. Apa yang akan Ibu lakukan? Akan mempertahankan tentunya kan? Walaupun itu teman kita menggelitik, terus menggoda, itu pasti akan tetap dipertahankan. Disiragat, ya, khawatir diambil oleh teman kita yang lain. Nah, itu menandakan bahwa kenapa sih tidak dilepas, tidak dibuka, tetap kontrolnya ada di siapa? Ada di kita kan? Nah, mau dilepas atau tidak, itu tetap kontrolnya ada di kita. Nah, itu nanti yang akan siswa. Jadi meyakinkan siswa itu untuk tetap mengontrol dirinya. Jadi dari permainan ini ada nilai plusnya, bahwa pengontrolan itu tetap nanti ada di siswa. Nah, perubahan paradigma belajar di sini. Menurut teori kontrol ilusi Dr. William Glasser, di sini ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang di masyarakat itu terbiasa karena dipaksa, ya, bisa karena dipaksa. Ada yang seperti itu. Disiplin itu apakah harus dengan hukuman? Dipaksa? Enggak ya? Tidak. Kalau kita berbicara tentang disiplin, pasti yang ada di benak kita itu adalah aturan, peraturan. Harus datang tepat waktu, tidak boleh gondrong rambutnya. Ya, itu sebenarnya kurang tepat juga. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi diri sendirinya nih, yang tadi di kasus tadi ya, permainan tadi, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Jadi melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tetap kembali lagi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, pernah ibu bapak memberikan penghargaan kepada anak? Pernah ya, berupa apa? Bisa tepuk tangan, pujian. Apakah berupa benda? Bisa ya. Dulu saya juga seperti itu, ibu bapak. Bisa ngasih permen misalkan, supaya aktif baris antri gitu kan, supaya masuknya tidak cakak-cakan. Ternyata itu katanya tidak boleh memberikan benda seperti itu, memberikan penghargaan. Yang boleh itu adalah apa? Nah, boleh seperti itu, reward tepuk tangan itu boleh. Jadi tidak memberikan benda secara langsung gitu ya. Itu khawatir membuat anak nanti kepaksa, disiplinnya kepaksa karena dia ingin mendapatkan hadiah tersebut. Ancaman, apakah pernah kita mengancam? Tidak. Yang seperti apa ancaman? Kenapa kamu tidak memakai sepatu? Bapak harus nyuruh kamu nih keliling misalkan. Kalau tidak pakai sepatu kamu nanti mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu berupa ancaman bisa. Hukuman, dihukum siswa, misalkan berdiri di depan kelas dengan kaki diangkat satu, itu hukuman. Itu tidak dibenarkan dalam hal ini ya. Jadi kalau mungkin dulu waktu kita sekolah itu masih ada ya, masih ada. Sekarang beda, paradigmanya berbeda sekarang. Karena kalau misalkan anak dihukum seperti itu, timbulnya apa? Dendam terhadap gurunya, benci terhadap gurunya. Terus kemudian nanti kalau dia menjadi seorang pendidik, mungkin akan melaksanakan seperti apa yang dia terima di gurunya tersebut nanti. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari jiwanya sendiri, dalam dirinya sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Kayaknya kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Kebutuhan dasar kita, kebutuhan primer dan sekunder. Nah, itu bisa masuk. Karena itu kan masuk ke dalam kebutuhan ya. Bertahan hidup, ya kan? Kesenangan, kebebasan, kasih sayang, ya kan? Mencintai dan dicintai, itu kebutuhan. Penguasaannya Bania, dicintai dan mencintai, bukan? Proses. Nah, bertahan hidup itu ya seperti makanan. Nah, itu bertahan hidup. Primer ya, lebihnya ya, pakaian. Sekunder ya, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, yaitu tadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jadi kalau misalkan di dalam kelas siswa ada yang notabene bisa dikatakan tidak mau diam, itu mungkin dia di rumahnya kurang dari yang namanya kasih sayang. Jadi perlu diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Mencari perhatiannya ya dengan cara itu gitu. Ya kalau zaman dulu itu mungkin langsung disuruh maju ke depan, ya langsung dikasih hukuman, tapi itu enggak ya. Ya mungkin dia perlu kebebasan, kesenangan, dia tidak cocok di kelas, dia senangnya mainnya, belajarnya di luar, bisa seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada dua, ada motivasi eksternal dan internal. Ini yang termasuk ke dalam eksternal yang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Hukuman ternyata kita memberikan hukuman kepada anak itu dia pasti taat, tapi hanya sebentar saja karena ketakutan, ya. Jadi paksaan, tidak dari dalam, itu hanya dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain tadi, kalau misalkan siswanya supaya antri di depan, kemudian duduknya rapi, kita kasih imbalan, kasih permen misalkan. Nah itu tidak masuk ke dalam motivasi internal, karena hanya dia mengharapkan sementara, hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, motivasi perilaku manusia yang berikutnya, ini yang perlu kita tumbuhkan di dalam setiap peserta didik kita. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang kita bangun tanpa kita sadari, nanti mereka juga insya Allah akan menyadarinya dengan cara restitusi itu ya. Lagi-lagi restitusi, sudah tidak asing. Hukuman, biasanya hukuman itu, hukuman dengan konsekuensi itu sama enggak sih? Beda. Bedanya dari mana nih? Konsekuensi yang sudah disepakati. Oke. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba ya. Jadi anak melakukan kesalahan langsung berikan hukuman. Nah, itu bisa. Itu termasuk ke dalam hukuman, betul. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Ya, bersifat satu arah. Jadi kita aja nih, ya kan, gurunya saja langsung ke siswa. Jadi siswa tanpa ada pemberian apakah alasannya kenapa dia melakukan seperti itu, gitu. Jadi hanya bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik. Nah, biasanya kalau hukuman fisik timbulnya rasa sakit di anggota badan. Psikis di dalam hati membekas, akan menimbulkan tadi itu dendam kepada kita. Kan banyak ya guru yang
di buku siswa ada mungkin itu kali ya. Jadi karena guru itu melakukan hukuman yang berlebihan, jadi sehingga siswa itu merasa dendam kepada guru tersebut. Konsekuensi ya tadi. Kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan yang dilanggar ya. Nah, itu ada konsekuensinya. Terencana disepakati sesuai peraturan. Kita misalkan sudah membuat peraturan di keyakinan kelas misalkan. Siswa ada melanggar nih, itu konsekuensinya kan? Nah, itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sama saja, ya tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid, mengawasi terus. Jadi siswa tidak bebas, selalu diawasi oleh guru. Restitusi. Nah, ini yang harus kita lakukan ini. Jadi itu tanpa memberikan hukuman, tanpa adanya konsekuensi. Yang harus kita lakukan adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu siswa diajak, dilibatkan, dipanggil, ngobrol dari hati ke hati. Apa masalahnya? Apa alasannya kenapa murid seperti itu? Nanti ada kalau misalnya contohnya Haikal, kasusnya Haikal, dia tidak menggunakan sepatu. 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 di sini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, penghukum di sini ada kasus murid tidak memakai sepatu saat ke sekolah. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, biasanya siswa disuruh lari mengelilingi lapangan. Ini guru sebagai penghukum ya posisinya. Kalau pembuat merasa bersalah, itu biasanya beberapa kali ibu guru harus memberitahu kamu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah dengan pernyataan-pernyataan berikut. Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini contoh beberapa pertanyaan yang untuk membuat merasa bersalah. Sebagai teman, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Menurut bapak ibu, apakah teman ini cocok? Lebih ke teman ya. Oke. Justru tadinya saya juga sebagai teman bu, ngerasa kalau teman itu ngobrolnya gimana ya. Cuma bedanya, contoh ibu Ci megang kelas 4 nih. Ada anak Adit misalnya, itu sebagai teman ngobrol ini. Nanti ketika dia Adit itu naik ke kelas 5, itu akan berubah lagi. Temannya ganti lagi. Jadi hanya tidak selamanya, jangka pendek ya, jangka pendek itu. Tadinya saya kan dekatnya dengan ibu Ci kan, betul. Hanya dekatnya dengan ibu Ci. Dengan ibu ini mungkin beda. Nah, sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya tadi itu. Sekarang kamu ambil sepatunya di rumah dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, kalau sebagai manajer biasanya ini kepada segitiga restitusi. Jadi setelah mempelajari modul ini, yang tadinya saya juga beranggapan sama dengan Ibu Uci sebagai teman, ya, mudah-mudahan kita semua dapat memposisikan kita itu sebagai manajer seperti itu. Manajer nek, ya, keren, manajer pakai nasi. Manajer ya. Kayak keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Dibuat dari hati. Nah, dibuat dari hati. Kalau pesannya peraturan itu lebih ke ada konsekuensinya ya.
lebih ke konsensinya ada. Diambil dari kata dasar. Yakin. Atur dan yakin. Nah, atur dan yakin betul. Kalau berbicara atur pasti ada Ya. itunya ya, pengaturannya ya. Jadi siswa itu nggak mau diatur ternyata. Berikan kebebasan. Nah, tetap kebebasan diberikan, namun kita juga tetap harus mempunyai kontrol. Ya. Seperti layang-layang saja, ya, diibaratkan seperti layang-layang. Diulur kalau misalkan ada angin besar, nah kita sebagai guru narik mempertahankan seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal menyeluruh. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sedikit saja. Tapi diingat. Ya, misalkan hadir tepat waktu. Nah, itu kan sedikit ya. Jadi kalau misalkan kalau peraturan 7.15 harus sudah ada di sekolah dan tidak jajan di luar. Nah, itu kan membuat anak kebanyakan pernyataan nanti akan menjadi bingung seperti itu. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Apakah sudah? Sudah, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya sudah keliling di setiap kelas ada keyakinan kelas, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa untuk SD Kaliberem sudah melaksanakan semua. Ibu gurunya hebat semua, tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Alhamdulillah sudah mengamalkan itu. Iya. Nah, betul. Tapi ada ya, Bu, yang saya nggak lihat, ada beberapa kelas yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan. Kalaupun misalkan tidak bisa dengan tanda tangan, pakai cap jempol, gak apa-apa. Ya Pak ya? Ya, oke. Nah, pakai tinta itu ya, pakai tinta. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi siswa itu diajak berdialog dari hati ke hati, ya, diajak ngobrol. Kalau misalkan dengan kekerasan, anak itu mungkin tidak bakal mengeluarkan ya unek-uneknya, alasannya, karena dia takut dengan tekanan. Tapi dengan dialog dari hati ke hati, insya Allah anak itu akan mengeluarkan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini biasanya ada beberapa pertanyaan. Berbuat salah itu wajar, wajar ya, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini biasanya pernyataan-pernyataan yang ada di menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu nih identitasnya, permasalahannya. Biar anak, oh iya, jadi walaupun saya berbuat salah, oh itu sudah manusiawi. Nanti tujuan itu sebenarnya bukan di situ juga ya. Jadi mencari alasannya juga. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasannya kenapa kamu melakukan itu. Kita tanyakan alasannya, kenapa dia tidak memakai sepatu misalkan. Nah, ternyata kemarin itu alasannya adalah karena nyaman, gerah kalau pakai sepatu. Lebih praktis Pak pakai sendal. Ya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini biasanya di kelas kalau siswa lagi berantem dengan temannya. Contohnya misalkan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting itu, ada siswa yang mau mengambil barang bendanya misalkan.
bukunya, misalnya dia mempertahankan akhirnya kepuput. Nah itu bisa validasi tindakannya dengan mempertanyakan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, itu bisa seperti itu. Nah, menanyakan keyakinan yang terakhir berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas yang kita pernah sepakati? Nah, di dalam keyakinan kelas itu pasti ada kan. Nah, kalau kemarin itu kerapihannya. Jadi seragam sepatu itu sudah masuk ke dalam berpakaian secara rapi gitu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu dengan itu pengen jadi seperti apa sih? Nah itu. Nah ini contoh. Aduh, modelnya keren banget ya. Haikal. Ada videonya kalau nggak salah. Video Haikal dengan badan ini. Waduh, udah izin dari dengan kameramen Ibu Naya. Ibu Naya ini kameramennya. Ini gambar bisa dia sekarang. Nah, Iya dong. mana ini musiknya? Tapi kayaknya ngerasain ada di kelas siapa ya? Mas Ada batasan gitu. Kegiatannya di kelas 6. Belum selesai. Kira-kira Ulangi ya. apakah itu sudah memenuhi keyakinan? Apa kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Ada saya. Apakah karena saya tidak punya sepatu? Ya, gitu. Apa kamu punya sepatu? Punya, Pak. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu sangat wajar ya. Dan setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kalau boleh tahu apa alasannya? Mengapa kamu tidak memakai sepatu? Lebih enak dan tidak panas, Pak. Baik, tapi kalau di sekolah apakah boleh tidak memakai sepatu? Walaupun kamu lebih nyaman tidak memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas atau sekolah kita? Tidak. Tidak ya. Kamu mesti ingat keyakinan kelas atau sekolah kita itu apa? Masuk, Pak. Apa aja? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan, Memakai seragam lengkap. dan memakai seragam lengkap. Nah, dengan menggunakan sepatu itu sudah masuk ke dalam memakai seragam lengkap ya. Nah, ternyata itu kamu masih ingat. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan langsung memakai sepatu, Pak. Baik, mulai kapan kamu akan melaksanakannya? Sekarang saya akan langsung menulis di rumah. Bagus. Berarti kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan semoga kamu menjadi anak yang selalu mematuhi Tuhan sekolah. Coba digaro, matanya melirik deh. Padahal mah gunanya ya lirik kan. Iya, gitu ya. Jangan dipantau. Jangan kamera. Itu ternyata mata dari. Ada lagi. Itu alasannya tepat nggak itu? Alasan apa, Bu? Karena tadi Haikal padanya Kayaknya tepat. tepat. Tapi kenyataannya enggak. Dia itu tidak punya sepatu, kecilan sepatunya. Kecilan. Iya. Ya mungkin karena itu juga kan itu kecilan. Dan kan kalau kecilan sepatu biasanya kita panas ya. Sakit, Panas, sakit. Bilang nggak nyaman kan? Iya, nggak nyaman. Karena mungkin kecil. Dia Iya. kecil badannya juga karena. Iya, karena harusnya kan lurus gini, Jadi lurus ya. gini. Dia nggak nyaman. Nah itu ya.
terakhir ini yang ditunggu-tunggu. Iya. Kalau itu kan kita biasanya ada solusinya. Solusinya kan itu biasanya ini kira-kira dia dapat bantuan tidak dan kalau misalnya dapat cepat dikondisikan, kalau misalnya kondisi darurat cepat diberikan. Kalau misalnya nggak itu kan banyak kita alasannya banyak. Itu salah satunya kan nggak punya sepatu. Kalau besok kalau kita dijual itu dia jadi kita juga terasa menekan ke dia. Jadi suruh pakai sepatu, biasa pakai, jangan juga sampai di kecil itu ada hubungannya kaliannya. Kita alasannya jadi Itu faktornya dari sepatunya dari anaknya. Iya. Kalau itu mah, Betul. anaknya mana mau sepatunya. Ya, jadi permasalahan itu, iya. harus ada solusinya. Jadi solusi itu mungkin tidak hanya dari anak yang seperti itu ya. Anak yang seperti tadi Pak Haikal, dia karena tidak nyaman dengan sepatu Itu harus ukuran. berkolaborasi dengan orang tua. Ya, kita kembali ke kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua seperti itu. Ya. Seperti itu. Apakah dia penerima, Bu? Iya. Dapat. Oke. Harusnya. Betul. Kalau memang seperti itu mudah-mudahan orang tuanya dapat. Makanya solusinya dari mana dia sepatunya itu datang ke orang tuanya. Biasanya pakai sepatu jalan kayak gitu Pak. Itu kasihan juga dia. Langsung masuk ke petugas yang pengelola PIP-nya itu. Ternyata dia jadi solusinya kalau misalnya yang kedua diberikan untuk pakaiannya diserahkan sekolah aja. Terima kasih, itu mungkin pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sharing itu. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa mengimplementasikan untuk memajukan sekolah kita, untuk menumbuhkan karakter-karakter positif kepada anak didik kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Jinawi atas pemaparan tentang budaya positif. Mungkin itu saja. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak Pak, ada apa ya Pak? Apa karena saya tidak memakai sepatu? Ya, betul. Apa kamu punya sepatu? Punya Pak. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu sangat wajar ya. Dan setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kalau boleh tahu, apa alasannya mengapa kamu tidak memakai sepatu? Lebih enak dan tidak panas Pak. Baik, tapi kalau di sekolah apakah boleh tidak memakai sepatu? Tidak Pak. Walaupun kamu lebih nyaman tidak memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas atau sekolah kita? Tidak Pak. Tidak ya. Kamu masih ingat keyakinan kelas atau sekolah kita itu apa? Masih Pak. Apa aja? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan memakai seragam lengkap. Nah, dengan menggunakan sepatu itu sudah masuk ke dalam memakai seragam lengkap ya. Nah, ternyata itu kamu masih ingat. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan langsung memakai sepatu Pak. Baik, mulai kapan kamu akan melaksanakannya? Sekarang saya akan langsung mengambil di rumah. Bagus, berarti kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan semoga kamu menjadi anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6. Oke, semangat. Bapak ucapkan selamat datang di kelas 6. Ini hanya 5 orang ya. 5 orang karena sekolah kita
siswanya di 9 SD. Nah, sebelum kita nanti setahun ke depan belajar, ya, kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa keyakinan kelas? Apakah peraturan? Nah, peraturan atau peraturan? Apa peraturan? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan atau pernyataan yang dibuat oleh siswa dan disepakati oleh semua, baik itu siswanya, baik itu gurunya, supaya menciptakan yang namanya lingkungan belajar yang kondusif. Ya, tahu contoh keyakinan kelas seperti apa? Disiplin, sopan, santun, seperti itu ya. Nanti kalian akan Bapak kasih nih kertas, satu orang 2. Kenapa 2? Karena jumlah kita kan sedikit ya. Bapak kasih 2 nih. Nanti tuliskan nih keyakinan kelas yang kalian inginkan seperti apa. Ya, ketika kita nanti belajar di kelas 6 selama setahun ini. Ya, sudah siap? Harus nempel. Silakan tuliskan. Ada 2. Ada 2 itu clear. Kalau sudah, nanti ditempel di sini dulu ya. Kalau nggak langsung di sini nih, langsung kita tempel di sini. Setelah ditempel, kita bahas semua satu-satu. Mana yang cocok untuk kita yakini sebagai keyakinan kelas di kelas 6. Khawatir ada yang sama, kita ambil salah satu saja ya. Yuk, silakan. Iya, boleh. Udah, kalau yang sudah silahkan ditempel ke papan sana. Kan ada 2. Nah, ini satu-satu tempel. Semuanya tempel di sini. Apa-apa tempel di mana aja. Ya, makasih ini dulu. Bapak ya, udah. Oke, silakan tempel. Sudah? Kita tempel. Tempel ya. Udah apa ya? Gak apa-apa, di situ aja gak apa-apa. Tempel aja. Oh. Nah, sip. Leh. Bapak. Nunggu satu lagi. Tunggu Rafael satu lagi. Sini ya.
Betul. Dan sesudah belajar, sepakat nggak nih? Oke, saling menolong. Nah, hadir tepat kali ya, tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu nih. Jam 7.15 ya. Berpakaian rapi, sepakat? Jangan menjaga kebersihan. Kayaknya nih, jangan menjaga kebersihan, ini kali dulu kita nih ya. Pas nih. Jangan menjaga jangan menjaga. Ya mungkin itu maksudnya sama. Terus apa ini? Pada tempatnya apa yang pada tempatnya? Oke, membuang sampah pada tempatnya. Oh, di sini membuang sampah pada tempatnya. Oke, boleh. Saling menolong sudah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, jabatan yaitu sebagai Kepala UPT di SDN Kadukiri. Setelah Pak Denny mendefinisikan tentang disiplin positif, umpan balik atau harapan dari kegiatan ini yaitu Dewan Guru UPT Kadukiri bisa membuat keyakinan kelas berdasarkan hasil keyakinan siswanya masing-masing dan dapat mengimplementasikannya agar siswa bisa menghargai dirinya sendiri dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat berdasarkan keyakinan mereka masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu mudah-mudahan kedepannya SDN Kadukiri bisa jadi sekolah yang lebih baik lagi, maju baik dalam pengetahuannya maupun karakter siswanya. Mungkin itu saja umpan balik yang dapat saya lakukan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.